Dilansir dari Gelora.co, tak ingin rakyat menderita, Cendana dan Cikeas bersatu menangkan Prabowo Sandi. Cendana dan Cikeas bersatu untuk memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Sandiaga pada Pilpres 2019. Bersatunya kedua kekuatan mantan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono diprediksi bisa memberikan perlawanan sengit kepada Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo Ma'ruf Amin. Cikeas dan Cendana ini ibarat suplemen vitamin C, super sekali, karena diperlukan kekuatan yang sangat besar untuk melawan Jokowi. Andai kedua kubu itu serius, maka dipastikan pertarungan Pilpres 2019 akan sengit. Kata pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia, Silvanus Alvin. Dia mengatakan bergabungnya Cikeas Cendana tentu harus diikuti pula dengan pernyataan tegas dari Prabowo selaku capres. Andai terpilih, jangan sampai Prabowo jadi berhutang budi pada Cikeas serta Cendana yang ujungnya politik balas budi. Prabowo selaku capres, sambung Silvanus, harus tegas bahwa masuknya Cendana juga bukan berarti akan menjadi peluang untuk kebangkitan pemerintahan Orde Baru, karena banyak pihak juga menolak Orde Baru berkuasa kembali. Menurutnya, Cikeas dan Cendana harus sepenuh hati mendukung Prabowo Sandi. Sedangkan terkait Cendana yang telah baru membentuk partai yakni Partai Berkarya, maka harus fokus sepenuh hati mendukung Prabowo Sandiaga atau lebih condong untuk masuk ke parlemen. Karena Jokowi ini kuat bukan hanya dari sisi politis saja, melainkan juga dari sisi media. Media-media mainstream rata-rata pendukung Jokowi. Media massa tak dapat dipungkiri menggiring opini publik ke salah satu kandidat. Jelasnya, tidak akur. Sementara pengamat politik dari Point Indonesia, PI, Karel Susetyo, mengatakan sejatinya terah Cendana dan Cikeas tidak akan pernah akur untuk mewujudkan impiannya. Oleh karena itu agak aneh, Cendana dan Cikeas bersatu untuk menangkan Prabowo Sandi dengan alasan agar rakyat tidak menderita. Kan Sarwo Edi disingkirkan Soeharto ketika rezim Orde berkuasa, ujarnya. Karel menilai persatuan Cendana Cikeas adalah satu langkah semu saja. Buktinya pada Pilpres 2014 lalu SBY juga menyatakan pro Prabowo Hatta. Ternyata di lapangan itu tak ada faktanya untuk mendukung Prabowo Hatta. Saat ini pun sama yang dilakukan Demokrat, karena banyak simpatisan Demokrat yang menjatuhkan hatinya ke pasangan Capres nomor urut 01. Menurutnya, Cendana saat ini secara politik sudah tidak bergigi lagi. Buktinya sejak pemilu 1999, tak ada parpol bentukan atau berafiliasi dengan Cendana yang bisa survive hingga lolos parlemen. Sedangkan pamor Cikeas saat ini tengah meredup. Karena kekalahan telak Demokrat di pemilu 2014 menunjukkan bahwa pamor Cikeas meredup. Oleh karenanya, sebagaimana tergambar dari beberapa hasil survei terakhir, Jokowi unggul rata-rata di atas 20% dari Prabowo. Selisih persentase tersebut sudah cukup baik untuk Jokowi. Ini artinya Jokowi akan tetap dapat meraih simpati, walaupun Cikeas dan Cendana bersatu. Tandasnya, Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengemukakan dukungan dari Partai Berkarya seolah menjadi kekuatan tambahan, khususnya dari segi logistik yang selama ini menjadi persoalan di kubu Prabowo. Prabowo dapat vitamin 2, C, satu Cikeas, dan yang kedua Cendana. Dapat apa isinya tergantung mereka. Itu potensinya bisa mesin politik, bisa logistik. Tapi harus totalitas, kalau hanya sekedar dukungan itu tidak efektif, ujarnya. Cikeas merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada rumah SBY di Cikeas, Bogor. Sedangkan Cendana merujuk pada rumah mantan Presiden Soeharto. Saat ini Berkarya besutan anak Soeharto, Hutomo Mandala Putra, telah mendukung koalisi Prabowo.